Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita. Bung kameramen, mana nih beritanya? Ya, Bung Alfian, kali ini kita kembali ke segmen belok, Bung Alfian, ke cerita uat. Nah, Bung Alfian, saya pernah membersamai Bung Alfian ketika kelas terakhir lah ya, salah satu kelas yang Bung Alfian ajar. Jadi saya terinspirasi ketika tadi kita syuting di Bacain Berita bahwa di kelas Bung Alfian itu banyak peraturan-peraturan yang sebetulnya itu sudah disepakati juga antara Bung Alfian dengan mahasiswa atau mahasiswi. Nah, itu saya pernah melihat mahasiswi yang sampai menangis, Bung Alfian, karena dia di rumahnya nggak pernah tuh disuruh sholat, nggak pernah disuruh menutup aurat, nggak pernah disuruh baca Quran. Tapi ketika dia ikut kelas Bung Alfian, kok sampai jadi Islami. Nah ini, emang Bung Alfian apa ini mahasiswa-mahasiswi di kelas Bung Alfian? Baik, buat ini semua, karena ini merupakan sejarah saya secara akademis, secara fungsi-fungsi sebagai seorang guru, sebagai dosen, kepada keluarga besar Sivitas Akademika UHAMKA, yang dulu bernama IKIP Muhammadiyah, yang pada tahun 1997 berkonversi bernama Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Iya. Supaya jelas, Bung kameramen menanyakan apa yang saya lakukan. Saya datang ke kelas itu 100% lahir dan batin. Kalau boleh, mahasiswa-mahasiswa masih ingat, kalau saya di kelas tuh biasanya nggak pakai alas kaki. Sepatu saya buka, saya taruh di bawah meja. Itu kalau biar enak ya. Iya, karena kan ruangan-ruangan kelasnya kan sejuk dan segala macam. Nah, buat ini saya terus terang, setiap awal semester, apakah anak semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, atau semester 2, semester 4, atau semester 8 yang memang karena saya MKDK ya, mata kuliah yang khusus dalam artian pendidikan, jadi saya mengajar di anak-anak fakultas sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Jepang, matematika, fisika, biologi. Dulu pernah saya masuk ke kelas-kelas itu. Jadi kalau ditanya diapain tuh anak-anak, saya datang ke ruangan itu sebagai ayah, sebagai teman, dan sebagai dosen. Biasanya kita awali dengan kontrak belajar. Kontrak belajar itu terkait dengan waktu, terkait dengan buku wajib pelajaran mata kuliah kita, terkait dengan wajibnya membawa Al-Quran terjemahan, dan kemudian terkait dengan adab-adab dasar Islami. Dan itu tidak dipaksa. Sesungguhnya kalau yang benar-benar ikut kelasnya nggak ada pemaksaan. Karena kan mata kuliah itu kan ada pilihan. Dosennya benar ya. Pilih dia mau ngambil. Bisa ganti dosen ya. Iya. Ya, tapi memang jadi begitu. Nah, kalau ditanyakan bagaimana, kelas itu memang menjadi kelas yang punya kesan romantisme religius yang luar biasa. Saya yakin nih di antara saudara ada yang pernah belajar bersama saya akan ingat. Iya benar ya. Betul tadi itu. Ada beberapa kejadian. Yang pertama, anak orang kaya, anak pejabat. Iya. Dia pakaiannya sangat seronok, seronok bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Melayu. Iya. Nah, pakaiannya tidak patut lah, lalu dia datang dan tidak bisa masuk kelas. Lalu dia bilang, saya kuliah bayar. Saya bagaimana ini gini. Terus, karena kalau nggak salah dia program bahasa Inggris. Dan dibantingnya pintu. Aduh, ya. Ya, saya bilang, lu pergi aja sono. Kelas jalan terus, nggak ada. Lu juga belajar jalan terus, nggak mempengaruhi gue sebagai dosen. Itu satu. Yang kedua, ada mahasiswi yang sehari-harinya itu, Bung kameramen, dia sudah berikrar, berazam, tidak akan pernah pakai rok bawahan. Jadi pakai celana ya? Selalu pakai celana dengan bermacam penampakan. Legging segala macam. Kan itu kadang-kadang dipakai, ya saya tidak mau berkomentar maksudnya, tapi yang jelas, masuk kelas saya nggak bisa. Dari awal sudah disepakati, yang laki-laki datang sebagai laki-laki, yang perempuan sebagai perempuan menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut diri lu sendiri. Gitu. Jadi yang namanya bawa buku wajib, buku mata kuliah, itu password, nggak bisa masuk. Kalau yang nggak bawa Quran mesti akan keluar, bukan karena saya nyuruh, bukan karena saya ngusir, karena dari awal satu waktu masuk kelas misalnya jam 7, kita kasih toleransi jam 7:15. Kalau jam 7:15 tanpa kabar sebelumnya, dia nggak usah masuk. Nah, itu juga terjadi pada saya. Kalau saya agak terlambat, saya akan kasih tahu ketua kelas. Jadi saya tetap masuk, karena saya memberitahu kan ada sebab. Ada sebab. Nah, kalau diam-diam itu nggak boleh, nggak ada masuk nyelonong kelas saya nggak bisa. Itu satu. Buku Quran. Nah, satu anak ini, untuk cerita yang kedua, dia benar-benar bingung.
sementara untuk mata kuliah di semester ini hanya dosennya saya gitu. Oh. Kalau dia mau dapat lagi, dia harus ngambil semester depan dengan dosen yang lain. Iya. Misalkan dia juga ingin kuliah tepat waktu kan, selesai kan. Jadi dia masuk. Dan situ dia bilang, dia benar-benar mengalami, apa ya, kalau kata bahasa orang Jawa tuh digojekin, dinyek. Nah ya sekolah ke kampus pakai ini. Dibully lah di mana-mana. Orang dia jalan dari rumah udah pakai rok. Ya, rok. Ibu dulu tukang jamu, macam-macam dipanggil kan. Biasa dipanggil apa ya. Jadi dia masuk itu, Bung Kameramen, dalam keadaan terpaksa dan tersiksa, merasa dizolimi, merasa dilanggar hak asasinya. Nah, hari berganti hari karena dia masuk terus dengan menggunakan rok bawahan, dengan jilbab yang menutup dada. Saya nggak boleh yang jilbab pendek diikat-ikat leher itu nggak ada masuk di kelas saya. Pasti saya bilang, saya tidak akan mengatur-ngatur. Saya aturkan dengan ilmu. Anda orang kampus. Menutup aurat bagi perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Terus saya teruskan. Nah, hari berganti hari, rupanya dia biasa gitu Bung Kameramen. Iya. Nah, di semesteran akhir, katakanlah di bulan ke-6 kita berkuliah, sebelum musim UAS, kan sebelumnya kalau per 3 bulan kan UTS ya. Sebelum musim ujian akhir semester, kita adakan semacam feedback berkuliah bersama Pak Alfian, karena di kampus tidak dipanggil Ustadz tapi dipanggil Pak Alfian saja. Nah, anak ini, si Fulanah ini, saya kasih kesempatan dia bercerita. Dia bertestimoni bagaimana dia marah, dia malu, dia dinyek, tapi saat itu dia kemudian dengan terbata-bata dengan air mata yang berlinang dia katakan, terima kasih Pak Alfian. Dengan begini saya akhirnya mengerti bahwa ternyata menutup aurat itu adalah fitrah seorang muslimah. Itu ajaran Islam, bukan ajaran Pak Alfian. Itu adalah kewajiban secara akhlak muslimah. Dan itu kelas semuanya hening mendengarkan itu. Ya, gitu Bung Kameramen. Masih ada yang mau diceritain nih? Iya, Bung Alfian. Jadi saya berarti kalau saya simpulkan ada hal yang diwajibkan bukan salah satunya, membawa buku, membawa Al-Quran dan berpakaian Islami kan. Iya. Nah, tadi kan saya ingin bertanya sebetulnya apakah ada penolakan dari mahasiswa atau mahasiswi. Ternyata kan tadi ada sampai yang banting pintu itu Bung Alfian. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada respon negatif dari sesama dosen Bung Alfian? Ya sebenarnya sih ada ya anak-anak yang pada ngadu-ngadu. Ya, kan orang tahu yang namanya Alfian Tanjung kan dosen senior. Ya, mau diomong apa, orang saya dari tahun 80-an di kampus. Nah ya, tapi yang menariknya gini, kok bisa dosen kampus Islam sampai nolak? Itu kan harusnya menurut saya Bung Alfian, kampus itu mengadopsi peraturan Bung Alfian. Harusnya UHAMKA mewajibkan semua mahasiswanya berpakaian Islami, bawa Al-Quran. Mau di sesi yang lain, mau sekarang diceritain? Tentang apa tuh Bung Alfian? Ya, ini ada yang seru masalah soal gituan. Oh, jadi berarti nanti saya catat dulu Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, berarti kan ada lah ya orang-orang yang tidak suka dengan itu dan tidak sukanya karena anak-anak ini ngadu. Yang ngadu kan dia caper. Jadi perhatian akibatnya kan dia berasa, wah gue kesempatan nih untuk punya apa? Pansos dong, ya kan namanya Alfian Tanjung kan bagaimanapun nggak ada yang nggak kenal di kampus mah. Ya kan sejak mahasiswa, saya dulu mahasiswa yang jadi dia melaporkan karena dianggap dizolimi lah. Iya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Bung Alfian. Ini kan kampus Islam. Yang Bung Alfian sarankan atau Bung Alfian berikan kontrak, itu kan sebenarnya perintah Allah ya Bung Alfian. Bukan perintah. Dan nggak bertentangan dengan ADART Persyarikatan Muhammadiyah, nggak dan nggak mempengaruhi proses belajar. Dan saya sudah laporkan juga karena kan pejabat-pejabat kampus rata-rata teman seangkatan, paling tidak seatas dengan saya sedikit. Seperti sekarang nih, Rektor UHAMKA sekarang Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro itu kakak kelas saya cuma setahun. Artinya ketika saya pulang dari penjara pun saya udah telepon dia, Mas udah pulang nih. Nah, oke, Ustaz Alfian kembali ke kampus. Saya lapor nih melalui video ini kepada seluruh sivitas akademika, Alfian Tanjung adalah dosen tetap yang sekarang memilih jadi tetap dosen. Ya, supaya Anda semua sadar bahwa saya tetap orang yang punya sejarah sebagai dosen UHAMKA dan saya tidak bersama Anda secara fisik. Tidak karena saya melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya moralitas atau kesalahan-kesalahan yang tidak elok. Ya itu saja supaya ngerti juga para mahasiswa yang masih ada, supaya Anda tahu ini adalah dosen UHAMKA yang masih hidup. Saya akan catat yang tadi Bung Alfian ingin ceritakan tentang, nanti kata kunci bisa dikasih tahu, tapi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, berarti kan dari cerita UAT ini bahwa
Bung Alfian memberikan kontrak yang positif, ini kan bisa dicontoh Bung Alfian oleh dosen-dosen lain di kampus-kampus lain, atau ya minimal-minimal di kampus yang islami lah, seperti di UIN misalkan, atau kampus Muhammadiyah di Jakarta, di Tangerang, dan lain-lain. Dan pada akhir kelas itu, banyakan mana Bung Alfian yang seneng dengan kontrak yang Bung Alfian bangun, atau sampai akhir masih ada yang mangkrang? Gue nggak doyan dah diatur-atur, atau gimana, Bung Alfian? Kalau yang saya lihat, mereka tidak ada yang pernah berani berekspresi di depan saya. Walaupun sekali pernah ada yang ngajak berantem saya. Ya sok jagoan dari mana kan. Tapi ternyata dia kan bingung ketika saya memeluknya, saya pegang badannya, saya peluk. Lo mau mukul bapak lo? Itu terus terang nih, karena itu. Jadi dia jagoan, pokoknya dia teriak-teriak terus. Lalu saya samperin, saya peluk dia. Ternyata dia malah hampir nangis tuh anak digituin, malah dia jadi karena merasa jagoan. Dan ternyata kan saya orang tua punya pengetahuan tentang anak-anak itu. Iya. Nah sekali lagi mungkin untuk masalah ini saya hanya berharap bahwa cerita ini bagian daripada tugas para pendidik, para guru. Jangan sekedar transformasi of knowledge. Iya. Anda juga transformation of value, Betul. transformation of culture, transformation of akidah, akhlak, dan hal-hal yang sifatnya totalitas. Dan saya ingin katakan di UHAMKA itu sebenarnya banyak sekali anak-anak yang mengadopsi dan mengkloning pola saya, cuman dia nggak ngaku aja. Kan ada yang lebih keras daripada saya. Dan Tapi saya bagus ya, positif ya. Nah, terus yang lainnya, apa ya? Mungkin mereka tidak reaksi di saat itu, Bung Kameramen. Mereka lah banyak setelah 10 tahun, 20 tahun. Ingat kan saya cerita yang tangan saya dicium tangan oleh pramugari. Atau iya, ini mungkin nanti betul. Atau saya kadang-kadang di mana-mana itu di rumah sakit, kadang-kadang di sebuah forum, di mana-mana. Jadi orang tahu tuh teriak-teriak, minta difoto bareng, ternyata dia kepala bagian di sebuah instansi. Dia kepala yang punya otoritas yang cukup penuh di sebuah yayasan. Ternyata dia bilang, terima kasih Pak Alfian, bahwa dulu saya pernah menjadi mahasiswa Bapak. Jadi kenangan-kenangan itu memang memberikan tanaman karakter building yang hebat. Yang pasti mereka lebih hebat dari saya. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.